Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Mumtaza, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 6 Malang, akan melakukan praktek observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sisilia. Silakan memperkenalkan diri, Bu. Terima kasih. Saya Sisilia Naranda Mayangsari. Saya adalah guru matematika yang bertugas di SMA Negeri 6 Malang. Setelah ini, kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sisil, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kita hari ini mau mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengobservasi pembelajaran di kelasnya Bu Sisil. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu Sisil, nanti untuk observasi akan dilakukan di kelas apa? Ini kan kalau di sekolah kita itu kan sudah kurikulum merdeka. Nah, nanti rencananya observasinya di kelas 11. Jadi mata pelajarannya matematika pilihan. Kan itu mata pelajaran pilihan ya. Jadi Ya. matematika tingkat lanjut. Nanti materinya insya Allah nanti tentang rotasi, transformasi geometri. Ya, untuk yang bagian rotasi. Oke. Berarti nanti ada di kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di hari tersebut apa? Untuk hari itu Hari aja itu ya? ya? Oke. Kalau untuk hari itu saya inginnya itu peserta didik atau anak-anak gitu ya bisa menentukan bayangan, entah itu dari titik atau garis jika dirotasikan terhadap pusat koordinat dengan sudut-sudut tertentu itu. Awalnya sih mungkin nanti saya mau buat yang sudut istimewa saja kan, karena anak-anak pastinya kan sudah dapat trigonometri gitu. Oke, berarti nanti fokusnya ke yang sudut-sudut istimewa dulu. Iya. Uh, untuk sebelumnya, pastinya di kelas ini ada area pengembangan yang ingin dicapai terkait proses pembelajaran di hari itu. Dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, dari yang sebelumnya. Oh gitu. Jadi di kelas ini itu kebetulan anak-anaknya karena kelas mata pelajaran pilihan, otomatis kan anaknya dari kelas-kelas yang berbeda. Nah, karena dari kelas-kelas yang berbeda, otomatis itu anaknya agak kurang terbiasa bersama gitu. Jadi aktivitas mereka itu ya hanya individu, terus kemudian pasif ya hanya ketika saya nyuruh ngerjakan ya mereka ngerjakan, kalau terus suruh ngerjakan sudah ngerjakan selesai gitu, karena mungkin belum ada kedekatan karena kelasnya kan dari kelas yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti area pengembangan saya lebih ke aktivitas interaktifnya dari anak-anak itu sendiri. Iya. Oke. Kalau selama ini di kelas tersebut, kalau tadi tujuannya kan interaksinya anak-anak. Iya, interaksi. Kalau dari skala 1 sampai 10, selama ini aktivitasnya anak-anak ada di skala berapa? Interaksinya masih sekitar 6 gitulah. Gitu. Ada gitu, tapi hanya anak-anak tertentu saja yang aktivitasnya bagus gitu loh. Aktivitasnya entah itu bisa ngajarin temannya, bisa jadi tutor sebaya, atau mungkin bisa presentasi gitu. Tapi ada sebagian juga siswa itu yang pasif. Jadi pernah saya buat itu semacam ya tetap ada pembelajaran kelompok gitu. Jadi ada yang sebagian siswa itu hanya pasif. Jadi ya sudah yang ngerjakan ya yang itu saja, yang tingkat kemampuannya lebih saja gitu. Padahal kan dia tergolong siswa yang butuh bimbingan gitu. Ketika saya sebagai guru berkeliling itu pun itu ya mereka hanya maksudnya tidak terlalu aktif. Nah, jadi area yang ingin saya kembangkan ya itu. Dari area pengembangannya tadi interaksi, tentunya sudah ada perencanaan strategi, entah itu media, metode, atau strategi apa pendekatan yang digunakan oleh Bu Sisil nanti rencananya di saat pembelajaran di kelas tersebut. Ya, rencananya sih nanti pakai metode diskusi kelompok gitu nanti. Jadi siswa dibagi antara 4 sampai 5, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 gitu ya. Nanti saya menyesuaikan jumlah siswa yang ada gitu kan. Itu terus kemudian jadi ada diskusi kelompok
Terus kemudian nanti saya mungkin menyiapkan LKPD, terus mungkin model pembelajarannya nanti ini apa ini PBL, problem based learning. Terus kemudian nanti mungkin ada pendekatan tipeknya. Jadi nanti rencananya kan anak-anak kan sudah kenal GeoGebra ya. Jadi untuk mempermudah anak-anak ini memperoleh pemahaman dan pemahamannya lebih bagus lagi, nanti saya maunya teknologinya itu dibantu sama GeoGebra. Oke, berarti tadi ada pakai PBL, problem based learning, lalu dibantu oleh tipeknya GeoGebra, dan nanti ada LKPD. Iya, membantu penugasan anak-anak. Iya, betul. Jadi supaya aktivitasnya anak itu terstruktur gitu loh. Kalau di LKPD kan ada yang harus dilalui langkah-langkahnya. Oke. Baik Bu Sisi, lalu rencananya kapan ini kira-kira saya bisa observasi ke kelasnya Bu Sisi terkait perencanaan yang hari ini kita bahas? Kalau menurut jadwal itu nanti hari Kamis itu saya mengajar di kelas 11 itu ya? Iya, kelas 11 yang mata pelajaran pilihan matematika lanjut. Untuk jamnya? Untuk jamnya jam terakhir jam 9.10. Oke, berarti nanti kita akan bertemu lagi saat observasi di hari Kamis jam ke 9.10 ya Bu Sisi. Nanti akan saya observasi, lalu setelah observasi nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi sebagai refleksi dan tindak lanjut dari hasil observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Iya. Kalau begitu, terima kasih ya Bu Sisil. Semoga nanti hari Kamis apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Kita bertemu lagi di hari Kamis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau melanjutkan materi, ya. Yang nggak masuk siapa? Yang nggak masuk yang sakit? Bunga, Salsa, Mupin. Kita doakan semoga Amin. sehat. Amin. Saya lanjutkan materinya. Masih ingat yang kemarin? Apa itu? Rotasi, translasi, gitu kan? Itu adalah sebagian dari apa judul materinya apa? Transformasi geometri, gitu kan? Kalau informatika itu menghubungkan matematika sama budaya. Nah, yang paling dekat itu adalah benar ciri khas adanya sendiri-sendiri, gitu kan? Nah, tanpa kalian sadari kadang itu akhirnya itu ada yang dirotasikan, ada yang dicerminkan, ada kita update contoh-contohnya. Iya. Ini contohnya etnomatika yang ada di sekitar kita. Biasanya di Habib yang kalian gunakan. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang romasi. Ya. Yang CCTV. Oke. Sudah. Siapa yang mau jawab duluan? Rosiki. Oke, Rosiki kamu berhak memilih. Silakan pilih temannya. Ini siapa lagi? Siapa? Excel. Ayo berdiri. Oke. Durasi, rotasi, translasi, sebenarnya apa? Ada apa ya? Ya, sudah tahu bentuknya. Sekarang kita menghitung titik asalnya di sini, bayangannya di mana, gitu kan? Terus nanti kalau akhirnya nyebut sampai ke garis, gitu ya. Nah, sekarang kalau dulu.
menyesuaikan sama cuma beda ini betul. Yang ini kan Anda, ya nanti yang terakhir tuh jawabannya adalah apa? X sama Y dikalikan. Kalikan, nah ini kan belum dikalikan. Baris pertama kali kolom, baris kedua kali kolom. Nanti hasilnya dalam XY. Ini 5 kali 1 7. Bawahnya 4 kali 1 4 7 kali 0. Jadi akhirnya 7. Jadi sekarang kesimpulannya, kalau hanya berupa X, Y, saya sin theta cos theta, ini kan? Ya, ini X, Y. Jadi rumusnya Lutfi yang dikerjakan kelompoknya Lutfi itu sebenarnya berdasarkan matriksnya, ya. Baris pertama kali kolom pertama, itu kan? Bisa. Nah, yang mau mengerjakan latihan soal pilihan ganda sama esainya juga boleh, itu ya. Silakan dilanjutkan di rumah. Oke, gimana? Pelajaran hari ini paham? Kalau kelompok kira-kira bebannya lebih lebih seimbang, lebih berat, lebih berarti semua punya peran ya. Sedangkan dalam kelompok kalian adakah yang dalam kelompok kalian tidak berkontribusi? Oh tidak ada. Oh, di sini ada semua. Ada semua. Berarti semua punya peran masing-masing ya. Ada yang bantu doa alhamdulillah, karena kalau tidak ada doa tidak ada kerjaan. Boleh. Berdasarkan titik pusat, ya 0,0 dengan 0,1 menjadi apa? Itu yang tinggalkan semua aktivitas apapun ikuti doa dan tertib. Persiapan dengan berusia gerak. Berdoa mulai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga untuk kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini di waktu ini kita akan melakukan percakapan masalah observasi setelah melakukan observasi di kelas. Hari ini kebetulan kita didampingi oleh Alfi, seorang pengajar batik yang berhasil. Baiklah, kita langsung saja. Hari ini kita akan mengevaluasi dan merefleksi hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, dari hasil apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya dan kita sempat memprediksi observasi. Nah, bagaimana kemarin pembelajarannya, perasaan di sini setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, jadi kemarin itu kan pembelajarannya pakai GeoGebra, yang ada pakai GeoGebra, terus kemudian untuk ice drinkingnya itu ada gambar pakai bantuan warna itu, terus perasaannya ya
alhamdulillahnya ada perubahan dari aktivitasnya anak-anak. Untuk aktivitas individu yang angkat tangan atau menjawab gambarnya, itu kemudian juga pada saat kerja kelompok itu juga anak-anak termotivasi karena di LKPD kan sudah ada step by step-nya untuk dilakukan itu apa saja. Tapi memang yang namanya anak itu kan kita juga nggak bisa menyamaratakan karena pemahaman tiap-tiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi tetap masih ada siswa yang belum terlalu yang kayak terlalu kolaboratif dengan teman-temannya itu. Kalau kita runut ke belakang mungkin kan itu disebabkan memang karena gaya belajarnya anaknya itu berbeda, terus atau mungkin memang dari pembawaan anaknya yang introvert segala macam. Cuman ya sejauh ini dari RTP sampai ke pelaksanaan itu ya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Jadi sudah disampaikan semua ya tadi bahwa dari perencanaan itu sudah berjalan lancar. Hanya saja ada beberapa hambatan yang menurut Bu Sisil terlihat di dalam pembahasan. Salah satunya anak-anak yang belum ikut berkolaborasi saat diskusi kelompok. Lalu kalau tentang area pengembangan yang kemarin yang sudah direncanakan sama nama yang sudah dilakukan di tes itu bagaimana? Tercapai semuanya? Hampir tercapai semuanya karena kemarin kan pengembangannya kan maunya ke arah aktivitas siswanya, jadi mengaktifkan siswanya dalam kelompok. Hampir semuanya sudah berjalan, hanya tinggal jadi ada siswa-siswa tertentu yang belum mencapai yang diinginkan, aktivitas yang diinginkan. Berapa persen kira-kira kalau dari awal sampai sekarang, dari perencanaan sampai itu sudah berapa persen ketercapaian? Total pencapaian dari semua yang diselesaikan ya. Paling kalau menurut saya paling juga 80 sampai 85% lah itu sudah tercapai. Berarti sudah lumayan lah ya Bu ya, jadi sudah 85% itu sudah tercapai sesuai apa yang direncanakan. Lalu kalau rencana kedepannya dari apa yang sudah ada tadi di belajar dari apa ada yang lain yang dikembangkan. Lalu kalau misalnya ada itu apa bagaimana? Ya, kalau sementara yang kemarin itu kan menentukan transformasi geometri hanya dari titik sama garis gitu kan. Mungkin kalau kedepannya pengembangannya lebih ke bentuk, tapi dibantu sama geogebra. Kemarin kan anak-anak juga sudah sedikit saya singgung untuk menolak geogebra itu sebenarnya bisa dipakai di banyak hal gitu. Terus kemudian supaya kegiatannya juga lebih kontekstual, itu rencananya area pengembangannya lebih ke produk nanti. Jadi anak-anak kita menyuruh untuk membuat desain batik gitu mungkin ya, yang ada hubungannya dengan transformasi geometri. Jadi satu bentuk terserah mungkin poligoni segi 4, segi 5 itu nanti dipakai aplikasi GeoGebra saja, dicerminkan atau diadaptasikan atau dilatasi atau ditranslasi, itu nanti anak-anak disuruh membuat pola yang berulang dengan itu nanti dijadikan salah satu dalam produk. Mungkin kalau paling murah ya di tote bag gitu. Nah, jadi kita juga harus mengenalkan ke anak-anak, paling tidak dia punya skill untuk kedepannya itu ini dipakai untuk apa. Nanti kita mungkin bisa jadi referensi di YouTube mungkin yang pakai
itu kertas yang di print terus disetrika itu kayak apa sablon ya seperti itu. Jadi mungkin medianya kalau yang paling murah kan memang tote bag ya. Kalau untuk kaos kayaknya mahal ya, lumayan mahal gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya pengembangannya lebih ke menciptakan produk yang sesuai materi tapi lebih ke konteks lain. Nggak ada integrasinya gitu ya. Jadi anak-anak sasarannya untuk pengembangan depannya anak-anak bisa secara kontekstual memanfaatkan pemahaman Materi transformasi dunia. kira-kira ini mulai kapan itu direncanakan dan dilaksanakan? Insya Allah sih ini kalau rencana saya insya Allah mungkin dalam minggu depan. Jadi minggu ini kan saya menyelesaikan dulu yang materi dilatasi itu. Terus kemudian mungkin ada ini penilaian harian itu baru gitu. Atau mungkin penilaiannya malah saya pakai yang ini padangnya itu tadi ya. Tapi nanti mungkin ini hanya baru rencana gitu. Jadi penilaiannya bisa dari penilaian harian yang tertulis atau mungkin nanti di masa itu produknya ya. Jadi akan bisa karena ini berarti masih satu rangkaian materi dalam satu materi pembelajaran ya, jadi masih bisa dilakukan dalam waktu dekat. Baik, mungkin kita nanti di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing terkait hal yang ini tadi, rencana tindak lanjut yang sudah direncanakan terkait produk yang bisa diwujudkan menggunakan penerapan dari transformasi geometri. Terima kasih Bu Sisil, semoga ini nanti bisa, karena ini menarik sekali. Jadi nanti karena kita juga satu rumpun, satu mata pelajaran ya, jadi ini nanti kedepannya mungkin bisa digunakan berkolaborasi gitu ya, sehingga nanti anak-anak juga tahu bahwa materi matematika itu enggak cuma tercatat gitu, tapi ada bentuk yang estetik bisa dibuat dalam bentuk produk yang lain. Jadi mungkin sama sebenarnya, jadi apa yang saya amati di kelas kemarin itu juga sebagian besar sudah disampaikan oleh Bu Sisil bahwa apa yang kita buat rencanakan di awal itu sudah terlaksana dengan cukup baik. Jadi semua step by step yang sudah direncanakan Bu Sisil itu juga sudah ada dalam pembelajaran, dan mungkin yaitu 1-2 anak ada yang belum berkolaborasi di dalam kelompoknya, tapi ya hanya 1-2 anak, jadi mungkin butuh pendekatan yang lebih ekstra khusus gitu ya. Terus kemarin juga saya lihat beberapa kelompok itu ada yang sudah mandiri, jadi terus sudah bisa diukur lah kalau interaksi sosialnya itu sudah jalan tanpa harus didampingi terus-terusan, itu sudah oke, ngerjakan gitu. Tapi ada kelompok yang memang butuh pendampingan, jadi saya rasa diferensiasi prosesnya itu muncul karena ada pendampingan untuk anak-anak yang kemampuannya mungkin masih kurang gitu, itu didampingi khusus, dan anak-anak yang kemampuannya sudah jalan itu pakai materi yang sudah di-share di modul itu ya, di website ada modul digital itu yang namanya gitu. Nampak gitu bahwa di situ sudah ada gitu. Terus anak-anak juga antusias sekali waktu game itu, waktu itu terbaik ternyata ketika dibuat seperti itu anak-anak ya saya gitu, nunjuk temannya bukan yang bapak nunjuk aku gitu ya, ternyata temannya itu malah oh iya saya bu nebak ya antusias, walaupun jawabannya mungkin kurang tepat tapi tetap berjalan. Jadi ice breaking-nya itu kan kadang ice breaking nggak harus selalu yang gimana gitu ya, tapi lewat materi itu juga bisa ada ice breaking yang menjadi meningkatkan antusias sama motivasinya anak-anak sebelum ke masuk ke pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Sisil dan Pak Afri. Kiranya cukup sekian untuk percakapan kita di pasca observasi hari ini. Semoga dalam waktu kita bisa berdiskusi kembali, membahas hal-hal yang lain sehingga jadi menambah ilmu ya, ilmu kita tentang pembelajaran di kelas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.